Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada video hari ini kita akan langsung saja membahas saham-saham yang ada. Total saham yang akan kita bahas adalah 4. Untuk saham pertama yang akan kita bahas adalah Excel. Saham Excel teman-teman, kita bisa lihat pakai chart weekly sebenarnya membuat sebuah pola penurunan ketika berhasil breakdown dari area 1925. Ketika berhasil breakdown dari 1925, Excel membuat head and shoulders, di mana head and shoulders ini berpotensi untuk melanjutkan penurunan setidaknya ke area 600. Tetapi yang menarik adalah setelah breakdown, kemudian Excel-nya berhasil rebound, bahkan 3 minggu terakhir Excel sudah menguat. Kalau kita ukur dari area low-nya 1700, setidaknya sudah menguat sekitar 15%-an. Menjadi sebuah hal yang cukup positif bagi Excel, dan kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil, yaitu daily, dan kita akan delete dulu untuk analisa yang weekly-nya. Kalau kita lihat teman-teman di time frame yang lebih kecil ini, sebenarnya ketika Excel bisa break dari kisaran area 1850, Excel membuat sebuah pola yang cukup menarik, yaitu adalah cup and handle. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah cup-nya, lalu yang di sebelah kanan ini adalah handle-nya. Kalau kita ukur bersama potensi kenaikannya dari area low yang ada di bawah 1695 sampai area neckline 1850, potensinya adalah ke kisaran 1995, atau kita bisa gunakan area psikologis di 2000. Secara tidak langsung teman-teman, sebenarnya potensi kenaikannya sudah kena ya. Walaupun selisih dikit, di mana high pada tanggal 11 Mei itu di 1990. Kalau misalnya ternyata bisa kembali menguat, tentu ini bisa jadi sebuah pola baru, yaitu cup and handle juga. Ini adalah cup-nya, dan yang di sebelah kanan ini adalah handle-nya, di mana handle-nya berhasil bertahan di atas area support di kisaran 1895. Dan kalau kemudian Excel berhasil break dari 2000, tentu ini sebuah hal yang sangat positif sekali, di mana artinya ada potensi Excel menguat setidaknya ke area 2300-an, tepatnya 2310. Nah, kalau teman-teman mau buy on breakout, tentu harus buy ketika terkonfirmasi break, baik itu 2000 atau 1990. Kalau misalnya teman-teman mau buy on weakness, kita bisa gunakan area support yang ada di sini, kurang lebih di kisaran area 1925 sampai 1895 harusnya bisa digunakan untuk area buy on weakness. 1925 sampai 1895. Nah, kurang lebih di area sini. Kalau ternyata nih misalnya area 1895-nya teman-teman, 1895-nya ternyata gagal, ada potensi kembali ke 1850 sebagai area neckline daripada cup and handle. Setidaknya kalau dari posisi yang ada sekarang, harusnya Excel cukup menarik. Jadi silahkan diperhatikan untuk bisa buy on weakness. Saham kedua yang akan kita bahas adalah Jasa Marga. Saham Jasa Marga teman-teman pada perdagangan hari kemarin ya, ditutup mengalami kenaikan 1,74%. Sempat mengalami false break dari area 3430. Sebenarnya polanya sudah cukup bagus, cup and handle, breakout dengan volume, sayang kemudian false break dan turun ke area support di 3340, 3300. Setelah itu berhasil rebound dengan cukup baik ya teman-teman. Kalau kita lihat dari area supportnya, berhasil rebound setidaknya 7-8%, lumayan.
Dan kalau kita lihat kembali tertahan di area 3570. Walaupun memang volumenya pada hari kemarin besar sekali. Dan memiliki ekor dengan high di 3590 dan closing di 3510. Kita bisa gunakan area support yang ada teman-teman, 3430, 3390. Kalau dikasih kesempatan turun kita akan pantau di area tersebut. Ataupun kalau ternyata kembali breakdown, kita akan lihat kembali di area 3340 sampai area 3300. Seharusnya pergerakan jasa marganya masih menarik ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita buat sebuah garis trendline, dari low yang ada di bawah sini kita tarik sebuah garis, lalu kita copy paste, lalu kita letakkan di atasnya. Secara tidak langsung sebenarnya jasa marga juga membuat sebuah channel teman-teman. Nah, kalau misalnya area support yang ada di sini kembali di breakdown, tentu ada potensi kembali turun setidaknya ke area 3300-an. Dengan harapan ketika ketemu area support dan juga ketemu area trendline akan kembali melanjutkan penguatannya. Jadi silakan teman-teman perhatikan kedua area support yang ada untuk buy on weakness saham jasa marga. Dan saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Dewi. Saham Dewi teman-teman pada perdagangan kemarin ditutup mengalami penguatan 1,28%. Sejauh ini sebenarnya saham Dewi sideways aja dengan range di 330 sampai area 300. Cukup lumayan kalau kita bisa ambil weakness-nya di dekat-dekat area 300, lalu kita ambil sampai 330 ya, kurang lebih sekitar 10%. Tentu akan menjadi hal yang lebih menarik kalau misalnya Dewi ini menentukan sikap ya teman-teman. Apakah Dewinya akan kembali breakout dari 330 dan naik ke atas, atau breakdown dari 330 dan turun ke bawah. Di sini tentu kalau misalnya naik ataupun turun ada potensi akan naik dan turun sesuai daripada area sideways-nya. Jadi kalau misalnya dia breakdown dari 300 ada potensi turun ke 266. Dan kalau misalnya Dewi ini berhasil breakout malah dari 330 teman-teman, ada potensi untuk melanjutkan penguatannya ke 360-an. Jadi harusnya Dewi ini masih menarik. Teman-teman bisa buy on weakness dan sell di resisten, buy on weakness dan sell di resisten. Sejauh ini memang polanya hanya begini saja. Kalau teman-teman mau buy on breakout, tentu harus nunggu dulu terkonfirmasinya break dari 330 dan berhasil close di atasnya. Yang artinya ada potensi kembali melanjutkan penguatannya ke 364. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Elite. Saham Elite teman-teman pada perdagangan kemarin ditutup menguat 4,17%. Bahkan saham Elite menguatnya disertai dengan volume ya teman-teman, lumayan walaupun tidak terlalu besar. Elite sendiri berhasil mencetak all time high di area 330 dan setelah mencetak area all time high secara konsisten Elite mengalami koreksi. Kalau kita ukur dari 330 sampai area low-nya di 214, tepatnya di tanggal 12 Mei, itu Elite sudah turun setidaknya 35,31%. Perlu diingat bahwa saham yang naiknya kencang, ada potensi juga turunnya tidak kalah kencang. Dan kita sempat membuat analisa bahwa ketika berhasil mengalami kenaikan kembali, tepatnya di tanggal 15 Mei, kita bikin analisa support terdekat 242, 236 dan ternyata berhasil rebound. Ini adalah hal yang sangat positif ya teman-teman. Resisten terdekat ada potensi menguji area 266 dan kalau misalnya kita sedikit berandai-andai,
266 ini breakout ya bisa jadi rounding bottom. Kalau ternyata nggak dikasih breakout ya bisa jadi inverted head and shoulders. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support yang ada 242, 236. Serta kalau kembali breakdown dari 236 ada potensi turun ke 216, 202. Perlu diingat bahwa ini adalah saham IPO dan sejauh ini pergerakannya cukup baik ya teman-teman, uptrend. Jadi silahkan diperhatikan area support dan resisten dan jangan lupa dihitung lotnya sehingga kalau ternyata harus disiplin tidak mengalami kerugian yang signifikan. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas kurang lebih 4 saham dari Excel, Jasa Marga, Dewi, dan Elite. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.